Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel sederhana ini ya. Semoga kawan-kawan sehat selalu. Video kali ini kita akan coba bahas sensor silinder, atau disebut juga silinder sensor. Sensor ini letaknya di dalam delco ini ya. Ini adalah jenis sensor generator pulsa magnetik. ECU memantau sensor ini untuk menentukan posisi silinder untuk tugas injektor dan keseimbangan waktu pengapian. Gejala yang timbul bila sensor ini bermasalah, biasanya mobil akan pincang karena ECU kembali ke mode dasar. Setahu saya ke mode dasar ya. Dan BBM akan dibuat kaya oleh ECU. Hal ini karena untuk melindungi mesin, dan RPM pun juga tidak bisa terlalu tinggi. Bila sensor ini bermasalah, lampu cek engine akan memberi kode 9. Salah satu penyebab sensor ini rusak antara lain adalah bearing pada distributor oblak atau yang terdapat pada rotor distributor itu ya, sehingga dia berputar tidak presisi. Jadi kadang-kadang dia menghantam sensor itu sendiri, atau seal dari dalam busi ini bocor sehingga oli masuk dalam delco dan mengganggu kinerja sensor, atau juga masa umur sensor itu sendiri. Oh iya, apabila kawan-kawan menjumpai suara berisik pada delco, segera diperiksa ya. Bisa jadi bearingnya aus dan ini bisa mengganggu kinerja sensor dalam delco. Di dalam delco ini ada 3 buah sensor ya: crank sensor, TDC sensor, dan silinder sensor. Kali ini kita akan mencoba bahas yang silinder sensor. Oke, kita ikutin langkah-langkahnya. Pertama, posisikan kunci kontak pada posisi off dan kita lepaskan soket ini ya. Oke, kita buka soketnya. Susah. Nah, seperti ini kawan-kawan. Untuk silinder sensor, soket ada nomor terpilihnya ada di paling kanan ya. Ini nomor 1, ini nomor 2. Ini yang kabel warna oranye. Ini adalah plusnya ini. Yang bawahnya nomor 2 ini adalah kabel warna putih. Nah, ini groundnya. Sekarang kita ukur resistansi dari sensor silinder ini. Gunakan avometer ya. Oke, posisikan avometer pada ohmmeter. Nah, sekarang kita ukur resistansinya. Standar pabrikan antara 350 ohm sampai 700 ohm. Oke, kita ukur ya. Maaf ya.
Oke, kita lanjut, kita ukur resistansinya. Mohon maaf, avometernya salah ya, arahnya di 2000 ohm karena kita ukur lebih dari 200 ohm. Oke, kita lanjut. Nah, resistansi yang terserah antara 382. Jadi dia bagus ya, masih di dalam standar. Selanjutnya kita cek continuity-nya ya. Barangkali dia terjadi short antara jalur pekabelan ini dengan bodi. Arahkan avometer ke posisi ini ya. Nah, untuk mengetes dioda. Oke, lanjut kita cek continuity antara pin ini ya, antara pin ini dengan bodi delco. Apakah dia short apa enggak? Kalau di avometer tertera angka, berarti dia ada sambungan ke bodi. Kita tes. Nah, ini menunjukkan tidak ada sambungan, berarti dia tidak short. Lanjut pin nomor 2. Kita teskan bodi delco. Nah, bagus, berarti tidak ada sambungan ke short body. Apabila ketika dites continuity ada short atau ketika dicek resistansi tidak keluar pembacaan di avometer, maka delco perlu dicek, ini perlu dibongkar. Nah, sekarang kita ke arah ECU. Oke, kita sekarang ke ECU ya. Nah, ini adalah ECU Honda Genio pada soket silinder sensor, kabel pada soket masuk ke ini ya, soket B, kelompok soket B dari ECU ini. Jadi kabel pada pin 1 warna oranye pada soket sensor, dia masuk di pin B11. Yang ini warna oranye yang di atas ini. Yang di bawahnya warna putih adalah pin B12. Ini adalah cara baca pin pada ECU-nya ya. Jadi ECU pada soket B saja ya. Soket B ini mempunyai 16 pin. Cara bacanya ini pin nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 90, 11, 12. Nah, pada soket ini kita akan mengukur resistansi antara pin B11 ini dengan pin B12. Dia harus menunjukkan antara 350 hingga 700 ohm. Sekarang kita ukur ya. Sebelumnya soket di delco dipasang dulu dan avometer pada posisi ohm ya. Jadi yang kita ukur pin B11 dengan pin B12. Pin B11
ada di pin B11, ada di posisi ini ya, nomor 3 dari sini ya. Pin B12 ada di bawahnya. Lokasinya sangat sempit, saya gunakan jarum ini. Sekarang kita ukur resistansinya. Standarnya antara 350 hingga 700 ohm. Perhatikan avometer ya. Nah, di avometer tertera 377 ohm. Jadi sambungan antara soket B11 dan B12 dengan soket 2 pin terminal pada soket delco itu bagus. Apabila tidak keluar resistansi ini, maka kabel warna oranye antara pin 11 B11 dengan kabel warna putih pin B11 dengan dua kabel terminal di soket delco pada soket silinder sensor perlu dicek. Mungkin bisa putus di jalan, ataukah terminalnya yang terlepas atau udah rapuh ya. Sekarang kita akan melakukan continuity test ya, antara pin B11 ini dengan body ground, lalu pin B12 dengan body ground. Apakah dia ada short? Posisikan avometer pada posisi ini ya. Ini posisi untuk mengetes dioda, bisa juga untuk mengetes short pada komponen. Nah, sekarang kita tes antara pin B12 ini dengan body ground. Apakah di avometer terbaca angka? Apabila dia terbaca angka, berarti ada short antara pin 11 ini dengan ground. Mungkin ada kabel-kabel yang terkelupas di tengah jalan, atau ada yang kabel yang terluka dan terbuka dan mengenai body ground. Sekarang kita tes. Yang bagus adalah dia tidak mengeluarkan angka ya, jadi dia tidak ada short antara jalur pin B11 ini dengan soket pada soket delco. Sekarang kita tes. Sekarang tempelkan avometer pada pin B11. Probe avometer satunya ke body ground. Setelah kita tes ke body ground, tidak terbaca angka di avometer, berarti dia tidak mengalami short. Begitu pula pada pin B12. Apabila dia mengalami short circuit atau kabel yang short pada ground, kabel oranye dan kabel putih ini antara pin ECU B11 dan B12 dengan soket silinder sensor pada delco perlu dicek. Mungkin ada kabel terkelupas, atau bila tidak keluar resistansinya pada pada pin B11 dan B12 ini, jadi pengkabelan harus dicek ya. Dan apabila dicek pada dua pin ini resistansinya baik, antara 350 ohm dan 700 sampai dengan 700 ohm, kemudian dilanjut dengan tes continuity short, apakah ada short apa enggak, dan baik, kode check engine masih mengeluarkan kode kedipan 9, kemungkinan besar ECU bermasalah ya.
sobat bisa meminjam ECU teman yang masih sehat, bisa dicoba. Oke, ada cara lain yang lebih mudah untuk mengetes apakah arus dari sensor masuk ke ECU. Jadi kita mengetes pada soketnya langsung ya. Cara membaca soketnya ini ya. Yang jadi kita tes adalah pin D ini dengan ground ya. Sekarang kita praktekkan. Pertama gunakan jarum pentul ya, lalu tancapkan pada pin D tadi seperti ini contohnya, kabel warna oranye. Lalu gunakan avometer, saya menggunakan probe avometer penjepit seperti ini ya. Nah, set pada posisi AC volt. Lalu jepitkan probe kabel merah avometer pada jarum pentul. Dan probe hitam negatif pada body ground, di mana saja bisa ya. Taruh sini aja. Nah, setelah itu kita akan hidupkan mesin. Nanti kita lihat apakah ada arus masuk ke ECU atau enggak. Di avometer terbaca 0,6 sampai 0,8 volt AC. Tapi arus yang masuk ke ECU, ada arus masuk ke ECU dari sensor silinder sensor. Jadi sensor ini dalam keadaan sehat. Sekarang kita tambahin gas sedikit ya. Apakah dia arusnya naik apa enggak? Oke, ini adalah cara paling mudah untuk mengetes arus yang masuk ke ECU dari silinder sensor. Sekarang kita matikan mesin dulu. Demikianlah sobat, video dari saya mengenai error kode 9 mengenai silinder sensor. Semoga bermanfaat. Tutorial ini hanya sebatas ilmu yang saya dapat. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.